Peggy Setiawan yang ditangkap berbeda dengan foto DPO polisi. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut hal ini jadi bukti kekeliruan polisi dan meminta kliennya dibebaskan. Karut-marut kasus pembunuhan Vina Eki masih terus menjadi sorotan masyarakat. Terbaru, ex-terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal menyatakan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap berbeda dengan foto DPO polisi. Foto DPO Peggy alias Peron sempat ditunjukkan oleh polisi kepada Saka Tatal 2 pekan lalu. Menurut Saka, berdasarkan foto yang diperlihatkan polisi dengan Peggy berbeda jauh. Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sampai yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Oh, foto bolong. Yang dilihatin itu ya? Oke. Sama dari muka aja udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO, iya. Dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting? Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke, berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya? Menanggapi pernyataan Saka, kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudhya Alamsyah menyebut hal ini menjadi bukti kekeliruan antara Peggy Setiawan yang ditangkap dan DPO pembunuhan bernama Peggy. Kuasa hukum Peggy meminta Polda Jawa Barat segera membebaskan kliennya. Lepaskan segera Peggy Setiawan karena klien kami bukanlah pelakunya. Ya, dan tunjukkan dari penyidik ini, publikasikanlah foto yang telah diperlihatkan kepada Saka Tatal ke publik, biar publik pun ikut mencari keberadaan Peggy Setiawan atau Egi atau Peron yang... Adik Peggy Setiawan, Luciana, juga membenarkan apa yang disampaikan Saka Tatal tentang perbedaan foto DPO Peggy dengan sosok Peggy yang ditetapkan tersangka oleh polisi. Luciana juga menyebut Peggy berada di Bandung bukan di Cirebon saat kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Ya, alhamdulillah karena emang Peggy tidak bersalah dan Saka juga sudah mengatakan bukan Peggy ini pelakunya. Begitu Saka juga tahu gitu pelaku yang ditunjukkan polisi sama yang ditangkap itu sangat jauh berbeda. Artinya pengakuan Saka ini membuktikan itu berarti teh? Iya. Lalu harapannya apa? Ya harapannya kepada pihak kepolisian mohon bebaskan kakak saya kan karena kakak saya tidak bersalah. Polisi akan memanggil 3 saksi meringankan untuk Peggy Setiawan besok. Satu di antaranya adalah adik Peggy, Robi Setiawan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita berbincang dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, dan mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam, Mas Tony, Pak Ito. Malam, Mbak Priska. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Tony. Kalau bicara soal kesaksian baru, keterangan baru dari Saka Tatal soal perbedaan foto, apa langkah hukum yang disiapkan atau adakah bukti-bukti yang menunjang untuk menguatkan pernyataan Saka itu? Iya. Tidak ada alat bukti yang disiapkan dari saya, cuma begini, kalau memang benar ya pernyataan Saka Tatal itu bahwa sebelum penangkapan Peggy Setiawan, Saka Tatal didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat dengan menunjukkan foto 3 DPO yaitu Andi, Dani, dan terutama yang sangat dicermati oleh Saka Tatal yaitu Peggy alias Peron dengan ciri-ciri rambutnya ikal, kemudian warna kulitnya putih, ganteng begitu. Maka berarti dalam hal ini penyidik kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat berarti sudah memiliki foto DPO. Ya, kalau memang benar apa yang dikatakan Saka Tatal. Lalu kalau sudah memiliki foto DPO dengan ciri-ciri tadi, ya,
kenapa yang ditangkap itu Peggy Setiawan. Hmm, Nah, oke. itu. Nah, kemudian kalau sebaliknya penyidik belum mempunyai foto, itu hanya semacam tebak-tebak saja karena viral ya. Hmm. Nah, berarti sampai penyidik mendatangi Saka Tatal itu, berarti penyidik masih buyar itu, masih buram, belum memiliki sketsa wajah maupun ciri-ciri pelaku Peggy alias Peron itu. Nah, karena besok juga kan Itu. adik Peggy, Robi ini akan jadi saksi meringankan, betul ya, Mas Tony ya? Sejauh ini jadwalnya masih sama ya? Ya, besok itu Robi Setiawan adiknya dipanggil ya untuk memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi. Nah, selain Robi juga ada panggilan lagi ya. Memang sudah lama sebenarnya panggilan itu berbarengan dengan Bondol ya, dengan Suarsono cuma nggak datang, Oke. yaitu Yadi. Jadi besok rencananya kami bawa 2, yaitu Robi Setiawan adiknya Peggy dan Yadi, teman kerja juga. Oke, dan Robi Yadi ini apakah sudah siap dengan keterangan yang membuktikan bahwa Peggy memang saat itu tidak di TKP pembunuhan Vina dan Eki, dan bagaimana Peggy ini tidak terlibat sama sekali, itu sudah ada keterangan kuat atau bahkan bukti lain yang menunjang itu, Mas? Iya, untuk Robi sih sangat siap karena pada saat Suharsono pulang ke Cirebon kemudian menjumpai peristiwa kecelakaan yang saat itu kemudian belakangan diketahui pembunuhan, maka Peggy Setiawan memang benar-benar sama Robi di sana, sama adiknya, juga sama Ibnu, sama Suparman. Oh. Namun untuk Yadi, informasi yang saya dapat dari Ibnu, Yadi dan Iwan sebenarnya ya. Yadi dan Iwan ini sudah pulang sebelum kejadian ya. Jadi sebelum kejadian peristiwa pembunuhan itu memang sudah pulang. Tetapi penting bagi kami selaku kuasa hukum kan untuk membuktikan bahwa memang Peggy Setiawan itu berada di sana sudah lama kan begitu. Oke, nah Pak Ito, yang baru ini kan tadi pernyataan Saka yang seakan menambah kompleksitas kasus pembunuhan Vina. Di manakah Peggy berada, apakah Peggy terlibat atau tidak, apakah polisi salah tangkap atau tidak. Bagaimana penyidik harus menanggapi ini dan juga harus membukanya secara transparan ke publik? Ya, baik Mbak Friska. Pertama, mungkin saya perlu ingatkan bahwa kita belum masuk dalam tahap ke persidangan. Jadi semua orang boleh aja ngomong, termasuk pengacaranya, termasuk kliennya, ya, boleh menyampaikan bukti-bukti ataupun alibi-alibi, di mana dari penyidik itu kan sudah memiliki bukti-bukti yang kuat yang berani menetapkan Peggy Setiawan yang sekarang sebagai tersangka DPO. Oke. Tentunya ini dari dua sisi ya, dua perspektif. Jadi kalau tadi Saka mengatakan beda, pertanyaan saya apa dia kenal sama Peggy Setiawan? Kan dulu dikatakan nggak pernah kenal. Di dalam berita acaranya pun nggak kenal. Jadi kalaupun ditujukan foto, pasti dia mengatakan saya tidak tahu orang itu siapa. Yang sekarang pun juga saya tidak tahu itu Peggy atau bukan. Saya tidak tahu karena memang saya tidak tahu. Nah sekarang kan ya saya lihat memang banyak sekali yang polemik-polemik ataupun hal-hal yang membuat masalah ini menjadi semakin rumit. Sementara saya yakin penyidik di Polda itu mereka sudah siap ya, sudah siap tentunya untuk membuktikan. Nah nanti alibi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya ataupun yang bersangkutan nanti akan diuji di pengadilan, Mbak. Nah cuman hati-hati kalau sampai ternyata hukum itu mengatakan bahwa yang bersangkutan itu terlibat dan dijatuhi hukuman, maka kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap melindungi tentunya ada konsekuensi hukum, baik obstruction of justice ya ataupun mungkin memberikan keterangan palsu. Jadi saya juga tentunya tidak berharap ya kalau misalnya ini terjadi kepada mereka-mereka yang selama ini mengatakan bahwa yang bersangkutan ada bersamanya dan lain sebagainya. Kalau kuasa hukum saya bisa memaklumi lah, Mas Tony juga kan nggak tahu zaman tahun 2016 baru sekarang. Itu hanya berdasarkan daripada keterangan yang tersangka atau yang Saka yang sudah dilepaskan maupun dari Peggy Setiawan ataupun mungkin dari orang-orang yang merasa bahwa
bisa mendukung alibinya Peggy. Jadi saya kira mungkin karena ini bukan ajang daripada persidangan, ya sah-sah saja Mbak Friska, siapapun Oke. juga membuat satu opini ataupun spekulasi-spekulasi. Demikian Mbak Friska. Oke, bagaimana untuk menjaminkan Mas Tony bahwa apa yang disampaikan di muka publik, alibi yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya? Karena tadi Pak Ito bilang bahwa ada buktinya nanti di persidangan, itu proses yang penting ya. Iya, jadi saya luruskan dulu. Memang Saka Tatal itu pernah menyatakan tidak mengenal Peggy Setiawan. Nah, makanya dia mengatakan setelah Peggy Setiawan ditangkap, kok beda dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik. Jadi bisa ngomongnya Saka Tatal setelah Peggy Setiawannya ditangkap. Begitu Pak Ito ya. Jadi ingat dia, oh waktu ditunjukkan foto sama penyidik fotonya begini ya. Tapi sekarang Peggy Setiawan setelah ditangkap kok beda gitu loh waktu dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik saat itu, begitu. Oke. Nah, kemudian untuk di persidangan ya, janganlah Pak Ito kemudian ya hati-hati, ada konsekuensinya. Pak Ito ingat ya, pasal keterangan saksi palsu itu mereka yang mengatakan memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah dengan kebohongannya itu yang mengakibatkan orang dihukum, Pak. Bukan untuk membebaskan orang, bukan yang mengakibatkan orang dihukum. Bapak ingat itu pasal itu di pasal 242 KUHP itu, Pak. Itu. Jadi orang dengan kebohongannya sebenarnya orang itu tidak mengetahui tindak pidana. Kemudian dia seolah-olah mengetahui tindak pidana, berakibat terdakwa dihukum gara-gara kesaksian palsu. Itulah yang kalau kemudian diketahui saksi itu palsu, maka itu bisa dijerat karena mengakibatkan orang itu dihukum. Begitu, Pak. Oke. Pak Ito, apakah merasa butuh penyidik untuk melihatkan foto mana yang dimaksud, foto yang dimaksudkan polisi terpidana atau maksud kami tersangka Peggy itu yang mana, DPO Peggy ini yang mana? Karena kan sejauh ini memang belum pernah ada foto yang diperlihatkan kepada publik, dan bagaimana pula penyidikan ini bisa dikawal transparansinya, Pak Ito? Iya, gini Mbak. Ini juga perlu ingat juga nih, siapa namanya, Mas Tony? acara Mas Tony ya, bahwa saat awal 3 DPO itu ditetapkan tidak ada sketsa wajah ataupun foto. Dan tentunya penyidik, saya tidak mau menyampaikan hal-hal yang mungkin bertentangan. Penyidik mungkin mendapatkan cerita bahwa Peggy Setiawan itu adalah si A yang kemarin. Ternyata dari pengembangannya, ternyata bukan si A itu. Nah itu kan kewenangannya daripada penyidik, karena memang dari pertama tidak ada fotonya Peggy. Kecuali kalau dari pertama memang ada foto atau sketsa wajah boleh. Ya, karena di sini pun saya kan mengalami, karena Pak Tony kan belum pernah jadi penyidik. Saya jadi penyidik, jadi kalau memang ada DPO yang memang tidak jelas, sekali waktu ada berita kita tunjukkan kepada orang, apakah orang ini bukan. Kemudian tiba-tiba ada pengembangannya orang lain, dan itu sudah saya alami beberapa kali. Ya. Kemudian juga saya sampaikan bahwa orang yang meringankan apabila di persidangan itu ternyata dia terbukti bahwa keterangannya itu adalah tidak benar, itu kira-kira akan dihukum atau tidak. Nah saya kira nanti kan hakim yang akan memutuskan, tapi Pak Tony sendiri silakanlah, kita sama-sama orang hukum ya. Jadi saya kira saya juga paham juga, dan kita tidak melihat permasalahannya ini hanya dari satu sisi saja. Jadi kalau orang-orang ini bisa kena, mungkin kalau yang selama ini dianggap melindungi bisa kena obstruction of justice. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu pelakunya saat ini, karena saya bukan hakim dan azas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Tapi nanti di proses pengadilan lah silakan. Misalnya nanti media misalnya pengacara akan menyampaikan alibi atau saksi-saksi, silahkan nanti diuji pengadilan. Demikian Mbak Fris. Baik, dan kita nantikan keterangan dari saksi adik Peggy, Robi besok, dan juga Yadi. Terima kasih atas waktunya Mas Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan. Terima kasih Pak Ito, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim Polri.